Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabare sedulurku kabeh seluruh Nusantara, piye-piye ae tong, mudah-mudahan senantiasa sehat walafiat, tidak kurang suatu apa, hidup penuh limpahan karunia kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, bisa menjalankan ibadah puasa ya bersama keluarga tercinta dalam keadaan bahagia dan nutuk sampai 30 hari ke depan. Amin ya rabbal alamin. Kali ini saya akan menyampaikan tentang bagaimana para salafus saleh rahimahumullahu taala memandang dosa dan maksiat, karena cara pandang mereka terhadap dosa dan maksiat itu jauh berbeda dengan cara pandang orang sekarang. Lebih-lebih cara pandang para pejabat, para koruptor, para pengkhianat rakyat. Baik, saya bacakan di sini saudaraku, karena ini ada kisah yang sangat dramatis tetapi sangat menginspirasi, luar biasa. Kisah ini datang dari ulama besar Ubaidullah bin As-Sari rahimahullah taala. Beliau ini adalah seorang ulama sufi besar yang hidupnya kurang lebih sesudah ulama besar Hasan Al-Basri rahimahullah taala ya. Nah, beliau itu berkisah dan menceritakan tentang Ibnu Sirin rahimahullah taala. Siapa Ibnu Sirin? Sehingga ulama besar ini bercerita tentang beliau. Ibnu Sirin itu seorang tabi'in, ya, seorang tabi'in rahimahullah taala. Seorang tabi'in, ulama tabi'in itu gurunya para sahabat radhiyallahu anhum ya. Jadi mereka ulama-ulama tabi'in ini mereka berguru kepada para sahabat radhiyallahu anhum, dan mereka juga berguru kepada sesama tabi'in yang lebih senior. Nah, ini beliau ulama besar bercerita tentang Ibnu Sirin, masya Allah ya. Ini kita bisa membayangkan bagaimana besarnya ulama Ibnu Sirin tersebut ya. Ibnu Sirin ini ulama besar, ahli hadis ya, ahli fikih, dan beliau itu seorang rawi ya, seorang rawi periwayat hadis ya, dan sangat terkenal dengan kejujurannya, ketakwaannya, kewaraannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beliau itu juga seorang ahli tafsir mimpi. Sangat terkenal sekali ya. Itu Ibnu Sirin. Nah, apa yang diceritakan oleh Ubaidullah bin As-Sari tentang Ibnu Sirin? Beliau mengatakan, suatu hari Ibnu Sirin berkata, "Inni la a'rifu dzanba alladhi humila bihi alayyal dinu mahu." Ini Ibnu Sirin beliau mengatakan, ini sesungguhnya aku la a'rifu dzanba, sungguh aku mengetahui, mengenal akan dosaku, alladhi humila bihi alayya adainu mahwa, di mana dosaku itu berimbas pada keadaanku sekarang sehingga aku menanggung beban hutang. Masya Allah ya. Apa yang beliau katakan? Qultu li rajulin mundu arba'ina sana. Aku pernah mengatakan kepada seseorang, kapan? 40 tahun yang lalu aku mengatakan kepada seorang begini, ya muflis, hei orang yang rugi. Masya Allah ya. Gitu saja diingat-ingat selama 40 tahun dan dikait-kaitkan dengan kondisinya sekarang yang punya hutang. Masya Allah, ini seorang ulama besar. Maka bagaimana saudaraku dengan orang-orang sekarang ya, yang mengoplos BBM ya, yang merugikan, membangkrutkan negara hampir 1.000 triliun, ha? Ya, gimana cara orang ini memandang dosa? Kita lanjutkan ya lur, ceritanya seru kan? Maka Abdullah bin As-Sari menceritakan tentang apa yang disampaikan oleh Ibnu Sirin kepada murid beliau. Siapa nama muridnya? Abu Sulaiman Ad-Darani ya. Abu Sulaiman Ad-Darani ini juga ulama besar ya, ulama sufi. Maksudnya sufi di sini dalam artian orang-orang terdahulu kalau menyebut ulama yang ahli zuhud, ulama yang sangat cinta terhadap akhirat, itu ulama sufi begitu ya. Maka Abu Sulaiman Ad-Darani menyampaikan kisah dari gurunya tentang Ibnu Sirin itu kepada murid-muridnya. Apa yang dikatakan oleh beliau kepada muridnya? Qallat dunubuhum fa'arafu min aina yu'tuna wa kasurat dunubi wa dunubuka falaisa nadri min aina nu'ta. Anak-anakku, murid-muridku, para salafus soleh rahimahumullahu ta'ala, mereka itu orang-orang yang sedikit sekali dosanya, kesalahannya, maksiatnya, tetapi mereka itu tahu persis dari mana dosa itu berasal. Sementara saya dan kamu dosanya banyak, tetapi kita tidak pernah tahu dari mana dosa itu berasal. Kenapa mereka tidak tahu dosanya berasal? Ya, saking banyaknya. Lupa terhadap dosa-dosa yang sudah dilakukan. Loh. Kisah yang pertama tadi ada di dalam kitab Sifatus Sofwah. Kisah yang kedua disampaikan oleh ulama besar juga, yaitu Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala ya. Beliau pernah berkata begini, inni la u'sillaha fa'arifu dhalika fi khuluqi kimari. Ini la asillah, sungguh
aku pernah bermaksiat kepada Allah. Fa'arifu dzalika fi khuluqi khimari. Maka akibat aku berbuat maksiat tersebut, aku tahu persis akibatnya terhadap khuluqi khimari, perilaku khimarku, perilaku keledaiku. Kalau bahasa sekarang perilaku kendaraanku. Ya. Wa khodami, dan perilaku pembantuku. Wa mroati, dan perilaku istriku. Wa fa'ri baiti, bahkan perilaku tikus di rumahku. Masya Allah ya. Kalau kisah ini bisa dilihat di dalam Alkitab Al-Bidayah wan Nihayah ya. Apa yang bisa kita ambil ibroh besar dari ulama Fudail bin Iyad ini? Begini. Pertama, beliau itu tahu persis, kenal betul dari mana dosa itu berasal. Sehingga dosa yang dilakukan itu betul-betul diingat-ingat. Dan dikaitkan dengan berbagai kejadian yang menimpanya. Sehingga beliau mengatakan, aku dulu pernah berbuat dosa. Yang mana dosa itu berimbas. Ya, sampai berimbas, beliau itu paham betul. Oh, ini imbas dari dosaku dulu ini ya. Berimbas kepada apa? Kepada kendaraannya. Jadi kalau orang itu misalnya ya kendaraannya nyerempet atau nabrak orang ya, atau dia punya harta hilang atau apapun lah kejadian-kejadian di keseharian kita, itu dikaitkan dengan dosa kita ya. Ya Allah, kenapa mobil saya nyerempet? Kenapa pas mundur nabrak tembok ya? Dan lain sebagainya. Itu dikaitkan dengan dosa kita ya. Jangan malah enggak ingat sama sekali. Aku pernah dosa apa? Loh, kok ini pernah dosa apa? Orang mengatakan aku pernah dosa apa, seakan-akan dia tidak pernah punya dosa. Justru yang benar dikaitkan dengan dosa kita. Oh, kenapa hari ini aku kehilangan? Kenapa anakku tuh merusul banget ya? Kenapa pekerjaanku ini nggak kelar-kelar? Kenapa bisnisku bangkrut? Dan lain sebagainya. Itu coba dikaitkan dengan dosa maksiat entah berapa tahun yang lalu, entah berapa puluh tahun yang lalu. Tapi ya itu tadi, kalau para sahabat, para salafus soleh rahimahumullah ta'ala radhiyallahu anhum, karena mereka itu sangat jarang melakukan dosa, maka mereka kenal betul dari mana dosa itu berasal, kemudian akan berimbas apa. Nah, bedanya orang sekarang, kita sekarang, saking banyaknya dosa, maka kita tidak pernah ingat dari mana dosa itu berasal. Bahkan Ibnu Sirin mengatakan ya, sampai berimbas pada perilaku pembantuku ya. Lau bagi pembantuku gak jujur ini, lau apa pembantuku gak setia ini, nah, dan lain sebagainya. Itu kaitkanlah dengan dosa-dosa kita. Bahkan beliau mengatakan sampai dosaku itu berpengaruh kepada perilaku tikus di rumahku ya, sampai perilaku tikus itu dibaca oleh beliau. Ini tikus ini kenapa? Tikus di rumah ini kok lebih geragas daripada tikus di tetangga gitu ya. Tapi yang lebih geragas lagi adalah tikus-tikus berdasi. Ya toh. Ya. Karena tikus-tikus berdasi itu mereka merampok rakyat, mengkhianati rakyat, berkorupsi besar-besaran ya. Kemarin itu ngoplos BBM itu negara dirugikan hampir 1.000 triliun. Ini Masya Allah luar biasa. Bagaimana mereka itu memandang dosa ya. Mungkin di otak mereka itu tidak ada lagi istilah dosa. Mungkin yang ada di benak mereka itu hanya 3. Uang, jabatan, kekuasaan. Uang, jabatan, kekuasaan. Badok-badokan ya. Uang, jabatan, kekuasaan. Grogot-grogotono ya. Garangan kabeh ya. Tapi ketika kalian nanti mati, maka tidak ada sedikit pun yang kamu bawa, kecuali hanya kain kafan ya. Maka ya para koruptor, para pejabat, para pengkhianat rakyat, ya sadar kalian ya, bagaimana salafus soleh mereka itu memandang dosa yang sangat kecil itu demikian besar. Bagaimana mereka mengenal betul ya, tahu betul terhadap dosa-dosa mereka dan imbas di kemudian hari. Maka apakah kalian sadar apa imbas dari dosa-dosa kalian yang sangat besar? Merugikan rakyat ya, menguras uang negara, membuat perekonomian goncang ya, membuat suasana gonjang ganjing gitu. Nah, apakah kalian pernah sadar apa kira-kira imbas yang akan terjadi kepada kalian? Ya mungkin kalian akan selamat, tidak masuk penjara ya, karena dilindungi oleh penguasa, karena lolos dari jebakan berbagai macam kasus ya, karena duit kalian. Lolos kalian di dunia, selamat. Tetapi apakah kalian menjamin bagaimana anakmu nanti, bagaimana cucu cicitmu nanti? Mereka akan menanggung semuanya dari dosa-dosa. Orang yang jadi pejabat ya, dia pakai ijazah palsu. Nah, apa kamu tahu imbasnya apa yang akan terjadi di kemudian hari? Dan kamu tidak pernah tahu apa imbas yang akan terjadi pada anakmu, pada cucu-cucumu, pada cicit-cicitmu yang akan datang. Terakhir saya bacakan ayat ini ya Lur. Di mana ayat ini bagi orang yang beriman sungguh sangat menakutkan.
Karena kita pasti akan mengalami seperti ini di yaumul hisab, ya, di hari penghisapan. Di dalam surah Al-Kahfi ayat 45, ya, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa wudi'al kitabu." Dan diletakkanlah kitab, maksudnya ketika orang itu diberi kitab catatan amal perbuatannya, ya. Fataral mujrimina musyfiqina mimma fihi. Maka kamu akan melihat orang-orang yang fajir itu ketakutan luar biasa terhadap apa yang ada di dalam isi kitab itu. Ketika melihat kitab, langsung ketakutan, pucat pasti, gemetaran, ya, setelah melihat isi catatan amalnya. Musfikina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru shaghiratan wala kabiratan. Kitab catatan apa ini yang sama sekali tidak meninggalkan perkara-perkara yang kecil, remeh, dan perkara-perkara yang besar. Heran mereka orang-orang fajir ahli maksiat itu. Apa ini? Catatan apa ini? Dosa saya sekecil apapun ada di sini semuanya. Dosa-dosa saya yang besar ada semuanya di sini. Tidak ada ketinggalan sedikit pun. Illa ahsoha. Kecuali kitab itu mencatat semuanya. Wa wajadu ma'amilu hadiran. Wa la yadlimu rabbuka ahada. Wa wajadu, dan mereka mendapati ma'amilu, apa yang mereka amalkan selama hidup di dunia. Hadiron, mereka melihat semuanya secara nyata, ya, nyata sekali, semuanya tercatat di situ, ya. Wala yadlimu rabbuka ahadan. Allah tidak mendolimi terhadap seorang pun. Masya Allah. Ayo semuanya ya, mudah-mudahan kisah dan ayat yang kita baca tadi mengingatkan saya, mengingatkan kalian, mengingatkan para pemimpin kita agar sama-sama sadar, ya, bahwa dosa dan maksiat itu punya imbas, ya. Kalau imbasnya tidak sekarang, pasti imbasnya mungkin akan datang di kemudian hari dan akan menimpa kita maupun keluarga kita maupun rakyat sesudah kita. Maka imbasnya sungguh sangat berat, ya, berat di dunia, lebih-lebih di akhirat. Ya wis ngono ae. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.